ya orang dalam itu kan. Tapi kan saya tes, kalau lu nggak lolos ya saya bilang, bos, anak lu nggak masuk los gitu, bisa aja kan. Cuman waktu itu pas tes itu murni dia bisa diterima, ya udah gitu. Nah, yang bocorin orang lain, yang bukan gua. Iya. Oke. Halo semuanya, balik lagi di video kali ini segmennya ada beda. Kalau kemarin podcast aja, ini dikasih nama, kita buat segmen ini menjadi NBT, ngobrol bareng teman. Oke. Sip. Nah, di video kali ini sekarang bakal berganti. 2 tahun yang lalu itu saya diinterview sama beliau, sekarang saya yang menginterview beliau. Hari ini kita kedatangan salah satu, bisa dikatakan koordinator atau bos saya pada pada saat di pekerjaan. Dia dari daerah Bekasi yang jalanannya sering rusak. tapi sekarang dia udah pindah di sini, daerah Cengkareng, yaitu kita panggilan adalah Pak Gapit. Oke. Nah, Pak Gapit ini dia salah satu partner kerja, bener-bener dia mempunyai wawasan yang bener-bener banyak, terus ilmu juga yang banyak, yang sudah mengajari anggotanya termasuk saya itu dari yang tidak bisa apa-apa menjadi mengetahui segala ilmu-ilmu yang sudah didapat pada saat di waktu pekerjaan. Nah, by the way, Pak Gapit ini bisa dipanggil Abel Adab. Nah, itu nama temannya, nama akrabnya ya Pak ya. Iya. Itu. Nah, Pak Abel Adab ini kalau misalnya yang tahu tentang K3 kesehatan keselamatan kerja itu, dia ahlinya, dia jagonya gitu. Apa kabar Pak Gapit? Alhamdulillah sehat. Manggil Pak Gapit apa Abel nih? Abel aja. Abel aja. Pak Abel dari mana? Dari Danmogot. Oh, dari Mogot. Untuk ikutan acara apa tadi? Acara NBT. Apa itu? Ngobrol bareng teman. Itu asik banget. NBT ya. Bener-bener. Ngobrol bareng teman. Jadi ngobrol tentang apa ya? Apa aja? Sebenarnya dengar tentang ini orang dalam. Orang dalam. Ada hubungan sama orang dalam. Oh, orang dalam ya. Iya. Jadi saya kenal sama Pak Gapit itu, sama Pak Abel ini dari sejak tahun 2000, kayaknya 2018 ya Pak. Iya, 2018. 2018 ya? Hah? Oh iya. Iya, 2018 saya dikenalin dengan beliau. Beliau adalah awalnya kan saya baru lulus kuliah. Setelah itu saya kerja. Nah, ya saya dikenalin dengan beliau. Beliau ini adalah salah satu user di perusahaannya gitu. Jadi deg-degan juga kan kalau misalnya kita diinterview dengan user gitu, apalagi kalau kita mempunyai otak-otak yang pas-pasan. Gitu. Deg-degan juga apa pertanyaannya, apa yang bakal kita jawab gitu. Nah, sebenarnya di perjalanannya saya dengan Pak Gapit, bener-bener dia tuh tipe kalau orangnya santai. Dia pertama, yang kedua juga hobi musik ya Pak ya. Hobi musik dengan saya. Jadi ya nggak kaku lah istilahnya. Kalau misalnya tidak satu frekuensi kan kita gimana gitu. Nah, tapi ketika marah itu luar biasa. Nggak pernah marah deh. Sekali marah luar biasa. Walaupun orang santuy, sekali marah wah itu nggak ketulungan gitu kan. What? Banyak orang yang berpikir kalau orang dalam itu gampang masuk perusahaannya. Ya emang gampang gitu kan. Ibarat gini, kita termasuk saya Pak Gapit, dulu saya tipe orangnya itu kalau di sekolah itu ya standar lah. Otak-otaknya nggak terlalu pintar juga, ya bego juga iya, maksudnya bodoh juga iya gitu, berarti bodoh gitu. Nah, ini sekedar cerita. Saya dulu di sekolah tuh nggak terlalu nggak terlalu pintar, dan ada beberapa kan pasti ada di sekolah kita kan yang orang pintar. Apalagi pada saat di ujian, di contekan segala macam, ada pelit ilmu.
Nah itu benar-benar apa ya, benar-benar bermasalah banget lah. Itu mesti dimusnahkan teman-teman kayak gitu ya. Nah karena pada dasarnya kalau kita masuk di dunia kerjaan itu enggak, yang nolong itu skill, oke. Pertama skill, tapi enggak semua dengan skill itu pasti kita bakal bisa masuk, percaya. Karena semua itu harus ada relasi hubungan antara yaitu misalnya keluarga, antar teman, apalagi teman ya, antar saudara itu pasti penting gitu. Nah termasuk ke saya gitu di sini. Menurut Bapak gimana sih pandangan orang dalam yang masuk perusahaan itu? Yang istilah orang dalam ya? Iya orang dalam. Menurut Bapak itu to be fair atau enggak? Kadang-kadang gini, kalau terkadang orang dalam tuh bisa berbagai macam jenis. Oh gitu. Ada yang karena dia itu temennya atau keluarganya, iya. Atau hal lainnya lah. Nah kalau misalnya kayak teman, saya pun pernah bekerja di suatu perusahaan yang karena teman, jadi diajak teman, terus teman udah ngebrief dulu kali sama jajaran manajernya di sana dan akhirnya diterima. Waktu itu kerja di perusahaan asuransi di Jakarta. Nah kemudian kalau sisanya adalah tes murni lah kasarannya, nggak ada orang dalam gitu. Nah makanya kalau menurut saya sih sah-sah aja. Selama prosedur masuknya itu dijalankan dengan benar ya itu nggak ada masalah. Jadi bukan berarti karena orang dalam dia melewati berbagai tes lah, kayak tes psikotes atau tes administrasi. Saya rasa itu yang nggak benar. Tapi kalau dia orang dalam tapi secara administrasi dilalui itu nggak ada masalah. Orang dalam nggak tuh minimal kan ngasih clue buat ke user atau penggunanya kalau dia bisa atau enggak gitu sih, sebenarnya sih sah-sah aja sih. Iya karena yang penting itu sesuai dengan flow prosedurnya ya. Gitu. Betul. Kan ada orang yang kucuk-kucuk datang tahu-tahu langsung kerja, itu enggak. Kita juga melewati prosedurnya gitu. Itu yang penting. Jadi jangan anggap stigma orang kadang-kadang enaknya aja gitu. Enggak melewati psikotes, enggak melewati tes, itu semua juga kita lewatin gitu. Gitu bener ya Pak ya? Kayak gitu ya. Karena menurut saya kalau orang dalam pun kalau dia kerjanya nggak bener ya otomatis nggak awet lah. Profesional. Ya paling berapa bulan atau berapa tahun juga dia udah pasti udah cabut atau nggak diterusin kontrak atau mungkin di PHK. Jadi jangan mentang-mentang orang dalam kita langsung stigmanya negatif tuh karena orang dalam dia masih bertahan. Nah, enggak juga sih. Nah kalau orang yang mau orang dalam itu luck lah, keberuntungan lah. Tapi setidaknya dia 1 atau 2 tahap lebih diperhitungkan. Tapi bukan berarti orang dalam itu ya bisa seenaknya. Bisa seenaknya, benar. Karena pengalaman di tempat kerja kita itu berapa orang dalam juga akhirnya kalau nggak bisa ngikutin ya bisa dikeluarkan juga kok. Jadi nggak ada masalah sih. Itu sih sebenarnya. Iya karena ya gitulah. Karena gini, terkadang orang yang mengetahui ada orang dalam itu menjadi mengurangi rasa kerjanya, menjadi mengurangi profesionalis kerjanya itu menjadi mengurang gitu. Jadi seakan-akan orang tersebut itu tidak menyegani karena tindakan pekerjaan kita. Karena dia misalnya anaknya CEO, dia anaknya bos ini terus gitu. Itu sih yang bener-bener males jika kalau misalnya kita masuk pakai orang dalam gitu. Ya tapi ya mau gimana juga ya. Gini, nyari pekerjaan jam sekarang itu apalagi yang udah sarjana, yang tidak sarjana aja susah banget ya Pak. Karena ya bagaimanapun, balik lagi. Makanya di masa sekolah itu kalian jangan pada ini deh, pelit ilmu, contekan segala macam. Mending nih Pak dia belajar pelit contekan gitu. Ini udah nggak belajar pelit contekan, ada tuh pakai gitu. Jadi nyontek gak ada yang bisa tahu. Tapi gak risau. Pura-pura budek. Jadi dosanya gak dibagi-bagi. Iya nggak dibagi. Ya ampun, Anda mau jadi apa? Iya. Soalnya udah banyak. Iya. Gitulah maksudnya. Terkadang saya juga misalnya ada pas pada waktu itu Pak Gapit juga butuh orang safety gitu kan. Nah akhirnya Pak Gapit minta ke saya, itu juga saya
nyarinya nggak sembarangan orang yang itu, padahal mau tuh Pak, banyak yang mau kerja di situ gitu, perusahaan itu. Jadi saya juga benar-benar ikut juga gitu. Nah, terus jadi gimana? Jadi sah saja ya? Sah saja ya. Ini maksudnya orang dalam, dijelasin dong. Orang dalam maksudnya dalam artian mau orang dalam kerja ya? Dalam artian kerjaannya itu sesuai, maksudnya pada saat dia masuk itu sesuai dengan mengikuti prosedur. Jadi jangan anggap stigma orang dalam itu. Ya emang dia punya orang dalam, emang dia yang rekomendasi, kan semua juga direkomendasi. Gitu. Kan karena sekarang kita ngelamar di perusahaan-perusahaan kayak BUMN, perusahaan gede gitu aja, ada itu kan Pak, rekomen dari siapa, emang gitu kan sekarang kayak gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya belum tahu, di semuanya di job street segala macam, apalagi yang perusahaan link resminya BUMN itu pasti ada tulisan rekomendasi itu dari siapa gitu. Yang penting ketika pelaksanaan kerja itu yang salah, maksudnya ini kalau dia salah dia jangan dibenerin. Kalau salah ya salah. Tapi kalau emang dia berprestasi ya diperlakukan sama dengan karyawan yang lain lah gitu. Benar. Kadang-kadang kan makanya itu tergantung dari si manajemen perusahaan sendiri. Gitu. Menyikapi orang-orang yang dalam tanda kutip yang diterima karena ada kaitannya sama orang-orang yang sudah bekerja di situ atau mungkin pimpinan atau apa ya. Tapi kalau misalnya selama pelaksanaannya diberlakukan sama dengan karyawan lain, ya itu yang baik sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Nah yang bermasalah adalah ketika si orang yang direkrut ini yang memiliki orang dalam kasarnya gitu, yang punya kenalan atau keluarga, dia salah terus dibenerin atau tidak dihukum segala macam, nah itu jadi penyakit, itu jadi masalah. Tapi selama si manajemen perusahaan ini memperlakukan yang sama, orang yang direkomendasikan oleh orang dalam ini dengan karyawan yang lain sih saya rasa nggak ada masalah. Justru kalau buat orang dalam, dalam arti buat kitanya yang sebagai karyawan yang punya kenalan orang dalam, itu malah jadi beban tau. Benar banget. Tidak mudah. Nggak mudah itu. Jadi dia pun jangan anggap orang yang diterima karena orang dalam itu dia nggak ada beban. Apa dia langsung leha-leha? Enggak, justru itu beban ketika dia melakukan pekerjaan yang jelek atau melakukan kegiatan atau tindakan yang buruk. Justru itu nanti malah mempermalukan orang yang ngajak dia gitu masalahnya kan. Nah itu justru bebannya lebih besar daripada yang orang masuk dengan proses yang normal gitu, proses yang biasa gitu, itu malah jadi beban. Nah tapi kalau teman-temannya justru mensupport atau ya itu lebih baik sih. Tapi kenyataannya di lapangan juga ada yang unik. Dalam arti gini, kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang kenal, oh si A ini anaknya CEO atau apa, dia deketin karena itu tadi kan, mungkin ingin memanfaatkan deket sama dia. Tapi ingat guys, hal itu saya rasa dari 1 sampai 100 itu mungkin peluangnya 40-30 lah, nggak mungkin sampai besar, karena orang kan punya kepentingan masing-masing ya. Padahal kita deket berharap dia bisa naik gaji atau apa segala macam, itu nggak jaminan juga sih. Semua sama. Iya, prestasi itu. Ya nggak mungkin orang yang deketin itu yang diprioritaskan lah. Lebih prioritaskan yang orang dalam dong, harusnya pemahamannya kayak gitu kan. Kadang-kadang gitu kan. Misalnya kamu nih anaknya siapa, anaknya pejabat siapa gitu. Terus ada teman-teman kamu yang lain, kerabatnya deketin kamu, atau mungkin divisi lain deketin supaya dilihat, oh itu deket sama anak saya, terus nanti atau deket sama saudara saya gitu. Akhirnya saya milih dia, kan nggak mungkin juga. Justru orang yang petinggi-petinggi itu pasti akan lebih memilih yang diajak dong, bukan si temennya gitu. Jadi menurut saya sih, ketika kita tahu oh si A dia punya kenalan, ya itu jangan berharap kalau kita deket sama dia nasib lu juga jadi baik juga, ya belum tentu. Makanya itu tadi itu ditentukan oleh manajemen perusahaannya sendiri. Dia memperlakukan yang sama nggak sama orang-orang yang direkrut karena orang dalam itu dengan karyawan yang lain sih. Itu sih poinnya. Oh gitu. Tapi dalam pribadi Pak Gapit, pernah nggak Pak Gapit mengalami di mana di fase misalnya Pak Gapit misalnya koordinator gitu ya. Nah mempunyai bawahan nih, orang bawaan gitu, bos mana segala macam. Misalnya tingkah laku si anak ini tidak benar, Pak Gapit akan berani tuh untuk mengeksekusi kalau misalnya nggak ada urusan. Oh gitu. Kalau saya nggak ada urusan.
Benar ya? Karena jabatan pekerjaan itu titipan Tuhan. Oh, benar. Ya kalau besok harus dipecat ya udah, itu Tuhan yang menginginkan kok. Selama kita benar dalam pekerjaan, ya itu nggak ada masalah. Hal yang di luar itu bukan jadi prioritas. Misalkan misalkan anak bos saya ini, misalkan anaknya direktur misalnya, nggak bener, ya gue sikat. Ya justru saya laporan ke direktur, nih anak lu nggak bener gitu. Kan yang malu dia sendiri. Iya, bener. Nah, kan direktur sendiri malu sendiri. Nah gitu. Itu benar-benar tidak mudah ya menjadi seorang itu. Apalagi kalau misalnya saudara bener-bener satu keluarga dekat gitu ya. Kalau misalnya saudara jauh mungkin ada itu gitu. Ya mungkin pengalaman ya. Dulu itu pertama kali saya kerja belum lulus kuliah kan, saya ikut bapak saya kerja di suatu perusahaan. Oh gitu. Jadi pernah ikut sama, kebetulan bapak saya kan bagian tim apa ya, development lah. Nah saya kerja di situ sebetulnya bukan karyawan ya, tapi membantu. Tapi kan secara tidak langsung saya kan komunikasi sama karyawan lain yang di perusahaan itu. Itu pun juga ketika kita bekerja ya profesional. Iya. Jadi bukan karena misalkan saya manggil bapak saya papa gitu ya, nggak juga lah. Di dunia kerja pasti ngomong bapak, misalkan bapak saya kebetulan namanya Pak Budi, namanya Pak Budi atau apa segala macam, ya profesional aja. Karena kita kan memang kerja gitu. Dan ketika ada kesalahan terjadi ya justru saya beban gitu. Karena kan nama orang tua yang jelek. Ya benar. Gitu sih sebenarnya. Nah terus yang kedua, saya waktu itu kerja di suatu perusahaan swasta asuransi, General Insurance di Jakarta. Itu juga diajak juga sama teman. Jadi teman udah kerja di situ tuh. Ya senior staff lah. Terus saya masuk ke sana. Nah kalau saya nggak bisa kerja juga malu sama teman saya ngajak gitu. Ya kebetulan satu ruangan lagi. Nah kalau gue jelek, ya pasti kan malu sama teman yang ngajak. Nah itu jadi justru malah beban gitu ketika kita masuk di suatu perusahaan yang memang di situ ada kenalan gitu. Kecuali kalau misalkan masuk normal gitu nggak ada kenalan, justru kita mau bertingkah kayak apa juga kita mah fine aja, santai aja gitu. Resign, dicabut apa di PHK ya oke. Tapi kalau ketika di situ kita ada kenalan, apalagi teman sahabat lama dari SMA gitu, waktu itu pas saya di asuransi, ya saya usahakan supaya gimana caranya supaya saya kerjanya bagus, jangan sampai membuat dia malu karena ngajak kita gitu kan. Malu kan. Ya memang waktu itu divisinya beda, dia bagian klaim perjalanan, saya bagian klaim kargo. Maksudnya divisinya pekerjaan yang dilakukan beda ya. Tapi kan tetap malu gitu kan. Itu kebetulan satu departemen tapi beda section aja, beda divisi. Nah kalau saya salah atau saya on gitu kan bikin malu sama temen. Iya benar. Nanti dia dibully sama bosnya. Ah lu gimana sih ngajak si Abel, lo nggak bener kerjanya. Nah kan jadi malu. Nah makanya itu justru orang-orang yang ditanda kutip dia tuh diterimakan orang dalam, justru bebannya itu lebih besar. Tapi bapak gitu, menurut saya. Iya. Tapi bapak menurut itu di circle itu tuh udah berapa lama? Maksudnya udah nggak sama itu, udah bisa jalan sendiri ini. Tapi ini ranahnya ke ini ya, masuk company ya, perusahaan itu. Di circle nggak, udah tidak bersama hubungan keluarga gitu. Maksudnya udah berapa lama? Maksudnya di circle itu tuh keluarnya kapan? Ya itu yang pertama kali yang tadi yang saya bilang dia kerja di perusahaan itu setahun. Setahun. Yang di asuransi juga setahun. Jadi kebetulan cuma deket-deket. Karena saya udah kerja berapa dari 2010. Akhirnya udah 10 tahun ya. Nah itu baru 2 tahun yang kayak gitu di circle itu. Nah 8 tahun lainnya itu masuk normal. Jadi nggak ada dalam tanda kutip, nggak ada orang dalam. Berarti gitu sih. Bapak di pekerjaan yang sekarang ini itu udah nggak ada itu normal, free. Cuman itu ya normal sih. Begitu. Jadi nggak ada itu. Jadi nggak ada masalah. Nah karena saya pernah ngerasain yang masalah orang dalam, makanya orang-orang yang dalam tanda kutip yang diterima kan orang dalam, itu justru ya saya support dia supaya dia mentalnya tuh mental karyawan biasa. Iya. Benar. Jadi bukan mental karena belagu, karena gue kenal bos ini atau segala macam. Justru kalau itu malah merusak dirinya. Benar. Kalau menurut saya gitu sih. Jadi membuat dia malah jadi nggak berkembang. Nah, lebih baik ya harus staff ya harus menganggap ya biasa. Bahkan ketika kamu masuk karena ada orang dalam, saya nggak bilang kamu siapa gitu. Waktu itu ya. Saya nggak ngomong, bahkan sama tim kita aja saya nggak ngomong gitu. Meskipun saya tahu. Jadi bukan saya tuh. Cepat apa lambat bakal itu ya, ketahuan. Ketahuan ya.
Makanya, tapi kan dari awal saya kan udah ngasih tahu kamu untuk punya mental yang bukan masuk karena dalam tanda kutip orang dalam, tapi harus bisa memposisikan dirinya sebagai karyawan yang biasa gua. Nah di situ lo bisa bersaing. Jadi jangan seolah-olah diterima karena orang dalam, tapi karena emang lu bisa gitu sih poinnya. Gitu. Berarti menurut Pak Gapit, saya bisa ya dalam skill selama kerja udah lebih dari 2 tahun. Bisa lah. Bisa ya. Kalau bisa mah cepret aja. Iya gitu ya. Itu dia tuh kepret gitu. No edit. Nah, berarti kan Pak Gapit ini kan seorang safety di dunia safety lah ya, di dunia keselamatan kerja. Itu udah hampir lebih berapa tahun, Pak? Berapa ya? 8 tahun. 8 tahun tuh ya. 8 tahun doang udah. 8 tahun. Pak Gapit sarjana apa? Ekonomi marketing. Ekonomi marketing. Kenapa itu bisa ngambil itu? Kan kalau ekonomi kan biasanya nih ya, ngambilnya kan di apa? Sales bank, ya sales. Padahal wajah gue cocok pedagang bisa gitu kan. Ya? Bisnis. Kenapa tuh, Pak? Bisa nyasar ke safety itu? Iya. Apakah ada visi misi lain tujuan dari Pak Gapit? Sebenarnya sih ada tanda kutip agak dikibulin ya sama bokap ya.